Oke, kita mulai kuliah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, eh, saya share screen dulu aja. Oke, untuk ngingetin aja buat Anda semua tolong enroll ke kuliah IT Forensik ini. ITTS 2025-1 IT Forensik, nomornya adalah 114. Oke. Oke. Ini tadi udah saya jelaskan tentang sistem operasi Windows, Linux sama mobile. Yang ini bahasa Indonesia. Yang bawahnya juga sama sih. Windows, Linux, mobile, cuman bahasanya Inggris. Itu aja beda. Jadi kalau mau ngelihat, oh ini ada pertanyaan. Jadi kalau pengen lihat materi ujiannya ada di bahasa Inggris. Ini pertanyaannya ya, kalau sistem operasi Mac OS yang di komputer, Forex itu dipakai apa aja? Untuk file system apakah sama dengan Linux, Android, ext4? Ini harus ngomong jujur dulu ya. Saya nggak familiar sebetulnya sama Mac OS. Tapi kira-kira dia file sistemnya tuh kategorinya Unix sih. Unix pakai X ya. Karena saya nggak bisa jawab yang itu, saya coba cari aja ya, cari di chat GPT lah. Jadi tolong ditanyain aja apa-apa. Nah, ini mendingan gini ya. Nah, gini, copy paste ke chat GPT. Cuman kalau insting saya bilang FTK Imager itu kemungkinan bisa dipakai di ini ya, macOS juga. Jadi dia lumayan fleksibel sih, bisa ditaruh di Windows. Ini Mac APT, oh ini Autopsy, bisa di tiga-tiganya Autopsy berarti. Linux, macOS, Windows, Autopsy bisa. Exif Tools, wah ini kalau kita mainnya dynamic ya, kita pengen ngecek. Nah, FTK Imager bisa juga. Jadi sebenarnya hampir sama sih antara macOS sama Linux, hampir sama. Kira-kira kayak gitu. Tapi ini ada tool-tool tambahan yang lain lah yang bisa dipakai. Nah, ini ada perbandingannya. Sleuthkit, Autopsy, FTK Imager ini buat disk file system. Volatility buat kalau nganalisa dynamic. Kemudian ini kagak ngerti nih gue, nggak pernah pakai. Ini yang menarik, timeline analysis. Terus buat deteksi malware kita bisa di sini pakai yang ini. Ini yang bawahnya metadata. Exif tool tuh buat ngelihat metadata file sih sebenarnya. Oke, ini ada di Linux juga kalau nggak salah. Gitu ya. Oke, jadi kira-kira hampir sama Linux. Nah, sekarang file sistemnya apa? Kalau Windows, ya ini orang Windows banyak pakai NTFS ya. Saya sendiri pengalaman berapa kali sama NTFS, ini frustasi sama NTFS, saya lebih suka pakai exFAT, EXFAT gitu ya. Nah ini coba lihat di sini, pertanyaan bagus bro, kurang ajar. Nah, macOS tidak memakai ext4, juga tidak memakai NTFS. Jadi punya file system sendiri, APFS, HFS. Oh, exFAT bisa dibaca. Ya, tapi itu dia exFAT juga dibaca, bisa dibaca di ini ya. Di Linux juga bisa dibaca, tapi dia bukan native macOS. Oke. Jadi macOS yang natifnya yang ini nih. Nih, macOS. Berarti yang paling baru yang ini nih. APFS. Kira-kira gitu sih. Coba saya pengen bandingin tadi. eh per bandingin ini ya. Bandingkan per for ini buat yang pakai Windows ya. Performance NTFS versus exFAT. Oke, mana yang lebih baik? Oke, watch. Ini ya. Saya klik search ini biar dia nyari di web juga.
Saya pengen tahu aja kalau katanya ChatGPT gimana. Kalau pengalaman saya, expat lebih bagus daripada NTFS sih. Untuk menghasuh file delete ya, 68% dari FAT32, exFAT 24%. Untuk write, NTFS 40%, exFAT 25% dibandingkan dengan FAT32. NTFS lebih efisien menggunakan sumber daya sistem, jumlah operasi disiplin lebih rendah dibandingkan exFAT. Oke, lebih cepat membaca menulis file besar. Nih, jadi kemarin saya frustasinya karena saya harus ngopiin hard disk 10 terabyte. NTFS langsung crash. Jadi kalau untuk file-file gede, exFAT lebih bagus ternyata. Soalnya saya ngopinya hard disk perpustakaan saya 12 tera, mau di copy ke hard disk 10 tera. Jadi ada orang ngirim hard disk 10 tera. Jadi exFAT lebih bagus di situ. Terus akhirnya saya frustasi sama NTFS nggak dipakai. Di sini kan lebih menghapus lebih lambat ya. Tapi ya masih jalan lah. Tapi kalau udah file besar, NTFS tewas. Gitu ternyata. Oke, ini ya buat masukan aja sih. Keamanan. Oh, dia punya journaling, dukung enkripsi. exFAT tidak mendukung itu. Tapi kalau dilihat, EXT 34 ya bersaing banget sama NTFS ya sebenarnya. Tapi performance masih bagusan. Masih, ntar kalau misal lihat sini aja ya. Oke, sekarang saya punya waktu 30 menitan, saya akan coba lanjut. Ini tutup, 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 FTK Imager. Mana sih tadi? Ini ya, Coach. Sini ya. Nah, oke. Jadi operating system relatif sudah. Nanti kita akan masuk lagi ke operating system di sini. Tapi saya lebih ke arah file system Linux. Kalau ada waktu saya akan coba juga bahas yang NTFS ya. Jadi ini bentuknya demo kalau yang ini ya, forensic file system Linux ini demo. Oke, sekarang saya akan masuk ke network. Ini ada 3 topik bahasa Indonesia, ini topik yang sama bahasa Inggris. Kita akan baca yang bahasa Indonesianya aja. Oke, ini kita mau investigasi kalau ada kejadian di jaringan, dan ini banyak banget. Kebanyakan ini susah dapat datanya karena datanya adanya di router, adanya di SOC. SOC adalah Security Operation Center ya. Datanya ada di situ, jarang bisa diakses dengan mudah, baik oleh aparat, segala macam susah dapat data seperti itu. Jadi ini susah-susah gampang. Cuman buat kita yang lagi ngoperasin jaringan di perusahaan, ini perlu pengetahuan ini perlu banget. Oke, jadi ini adalah yang akan diterangkan di sini adalah secara sistematis, proses sistematis untuk ngumpulin, analisa, interpretasi data dari jaringan. Tujuannya buat investigasi kalau ada kejahatan cyber. Kalau dari sisi hukum mungkin pengen tahu dapat barang bukti segala macam, tapi kalau dari sisi operation dari perusahaan kita pengen tahu bagaimana si sistem kita diserang, dan dari situ, dari pengetahuan itu kita bisa merancang bagaimana kita ngatasin hal itu semua. Ada isu-isu di jaringan, isunya adalah topologi. Oke. Ini yang biasa ya, bahas star mesh segala macam. Cuman nanti kalau di jaringan yang baik, oke, kita biasanya ada istilah nanti critical information infrastructure. Ada yang
bisa bikin topologinya enggak? Topologi. Ini mungkin kayak gini-gini sih. Yang saya cari yang kayak giniannya sih sebenarnya. Oke. Cuman kalau mau belajar yang ini, sarannya coba belajar ke Noras. Kalau kenal sama Noras, dia punya dokumennya sebenarnya. Saya simpan nggak ya? Coba saya cari dulu bentar. Mudah-mudahan ketemu. JIP. Oh, ini dia. Ada di dokumen Kominfo. Kominfo JIP. Mana dia? K. CD. Kominfo JIP. Ini dia makhluknya. Oke. Akan makhluk ke sini. Saya coba gedein view, zoom, page width. Jadi yang punya naskah ini Noras juga punya. Karena Noras yang terlibat nulis sih sebenarnya. Noras harusnya ikut kuliah saya habis ini jam 7. Kalau Anda pengen ikut kuliah saya jam 7 juga boleh sih. Mana dia? Kok nggak ada gambarnya sih? Ini adalah jaringan intranet pemerintah. Di samping jaringan internet pemerintah ada pusat data nasional yang jebol kemarin. Jadi salah. Nah, ini harusnya ada jaringannya. Ini topologi. Ini API versi 6. Ini API versi 6-nya ya. Oke, ini security API versi 6. Saya cepetin, saya cari topologi. Ini sebenarnya ngasih lihat topologi jaringan yang bagus yang seperti apa sebenarnya. Ya, nggak ada sih. Ini dia. Ini. Bentar. Mereka pakai MPLS. Antar ininya pakai MPLS. Jadi teknik bikin jaringannya, nah ini mulai kelihatan harusnya. Ini mulai kelihatan. Ini mulai kelihatan. Ada yang lebih bagus gambarnya harusnya. Oke. Lebih gampang ngelihatnya. Ini AS number-nya doang. Kita lihat topologi jaringan yang lebih ke fisik ya. Oke. Ini semua pada pakai MPLS sih kalau mau tahu sih. Kok nggak ada. Ini dia, ini dia. Oke. Ini ada yang gambar yang lebih blow on nggak? Nah, ini dia. Alah, kecil banget ya. Ya udah, saya coba zoom in aja, bisa nggak saya zoom in? Nih. Bisa di zoom in nggak ya? View, zoom, 200. Woods, lebih gede lagi. View, zoom, 500%. Oke. Oke. Jadi, kalau ngelihat jaringan-jaringan ini kalau diperhatiin benar-benar ini ada, kalau kita perhatikan ya, ini
Ini kelihatan ada dua router sih sebenarnya. Ini ada dua router. Jadi routernya rata-rata dua. Ini kalau dilihat ada kabelnya dua. Oke. Kemudian memang dia punya satu aja ke back end ke belakang ya. Cuma ada satu kabel ke belakang. Ini ada switch, ini jaringan di belakangnya. Tapi router front end-nya itu dua rata-rata. Oke. Jadi mereka rata-rata punya ini kayak gini kan dua nih. Dua. Jadi rata-rata dua router semua. Kenapa sampai dua? Itu supaya dia reliable sih, intinya kayak gitu aja. Jadi supaya reliable dan dia jadi waktu kita ngerancang jaringan, kita harus bikin jaringannya router depannya ada dua, terus sambungannya ada dua, jadi redundan. Kalau ada yang collapse satu bisa pindah ke yang lain. Dengan cara itu, terus juga di sini kalau mau masuk ke jaringan ini dari luar mau masuk ke dalam, biasanya nggak langsung masuk. Ini kan ini ada jaringan luar nih ya, ini jaringan internetnya dari luar lah. Nah kalau kita mau masuk ke dalam tuh kita dari luar, misalnya dari luar kita masuk ke dalam gitu, nggak langsung masuk ke situ. Biasanya ada mesin di luar yang bisa dimasukin sama SSH, dari situ baru masuk lagi ke dalam. Jadi kita bentuknya main kayak gituan, ada jump host. Jadi tekniknya harus seperti itu sih sebenarnya gitu. Nah dengan kondisi seperti itu, nanti kalau kita mau melakukan apa sih namanya? Tadi forensik, mana dia? Ini jadi topologinya nggak star mesh gini sih sebenarnya. Topologi yang benernya serumit ini sih sebenarnya. Gitu ya. Mana tadi? Ini dia. Bukan, salah. Mana? Nih ya. Nah, jadi topologinya serumit seperti ini kira-kira. Jadi jangan berpikir topologinya cuman ini doang ya. Ada bus, star, mesh, ring, kagak. Udah rumit. Kalau mereka lebih kering karena kita pakai fiber ya. Jadi bentuknya kering. Terus protokol yang dipakai biasanya pasti ada security-nya. Ini kan TCP, HTTP, FTP kan yang biasa, ini FTP udah nggak dipakai lagi sekarang. Oke. Terus perangkat kerasnya router switch hub. Nah di bagian routernya, kalau udah ngobrol sama teman-teman yang ngoperasiin cloud seperti ID Cloud House dan sebagainya, ID Cloud House bilang terus terang aja routernya mereka modif sekarang. Jadi nggak pakai router-router yang branded, oke, tapi mereka bikin sendiri router. Sampai kayak gitu sih sekarang. Jadi rata-rata mereka bikin sendiri router, paling sederhana pakai Linux, kalau mau yang rada bagusan dikit pakai OpenWRT, kemudian dimodif dalamnya, nah udah jadi router. Konsekuensinya dia sebenarnya pakai prosesornya server, kemudian dibikin sistem operasinya sendiri gitu. Supaya bisa ngehandle kecepatan tinggi sih sebenarnya. Kalau kita pakai yang branded, kadang-kadang mahalnya aja sih, performance sama. Jadi performance sama, tapi yang sana lebih mahal. Ya udah, kita cari yang bikin sendiri aja. Kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita melakukan investigasi jaringan, yang dilihat topologi, protokol, perangkatnya juga banyak ya. Ada router switch hub. Switch hub biasanya nggak bisa dianalisa apa-apa, paling cuma colokannya lari dari mana ke mana. Tapi nggak ada lock apa segala macam, nggak ada di switch hub. Kecuali switchnya managed switch mungkin masih ada locknya. Kalau router itu ada locknya kalau disimpan segala macam. Kemudian mulai masuk ke service jaringan, ada web server, mail server, file server, apa cloud dan sebagainya. Itu. Yang seru kalau di bagian service jaringan ini kalau kita harus menghadapi yang namanya cloud, Kubernetes, Docker dan sebagainya. Karena tergantung yang bikin Dockernya. Kadang-kadang kita nggak bikin Dockernya itu sendiri, kita pakai Docker yang udah jadi. Itu lognya bingung ada di mana. Jadi waktu kita melakukan forensik, kalau kita yang menghadapi Docker, pening kepala dulu. Itu kira-kira. Ini urusan di service-nya ya. Jadi ini satu, kemudian protokolnya ada TCP/IP, ada yang DNS dan sebagainya. Ini harus ngerti juga. Sarannya sih kalau mau belajar protokol-protokol ini bisa masuk ke RFC Editor. Kita bisa baca masing-masing protokol, tapi paling gampang kalau udah main kayak ginian, paling gampang pakai ChatGPT sih. Asli itu enak banget pakai ChatGPT. Jadi atau Gemini atau apalah ya terserah ya. Kalau langsung baca di sini mabok, soalnya banyak banget yang dibacanya.
mabok. Mendingan ChatGPT kita nanya spesifik. Kalau nyari ini gimana, nyari ini gimana, itu lebih enak. ChatGPT langsung tembak langsung aja. Oke. Mana tadi? Nih, gitu ya. Nah, sekarang di urusan paket datanya, ini ada source, destination, data, header, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk sampai bisa ngerti yang ini, harus sering jalanin sudo Wireshark. Oke. Ini Wireshark sendiri bisa di-download di Google. Cari aja Wireshark. Oke. Nanti bisa kita download, ada yang buat, kalau bagian download tuh ada yang buat Windows, ada yang buat Windows, ada Mac OS, ada Linux dan sebagainya. Bisa di-download free. Nah, downloadnya gampang. Yang susah adalah mana sih Wiresharknya tadi gue. Ini dia. Oke. Kita akan coba capture ya. Start. Nah, ini langsung keluarnya kayak gini kan. Bacanya gimana? Nah, itu yang seru. Terus ini kan banyak sekali data. Terus udah bacanya gimana, terus ini kan bejibun ya. Terus tahu yang mana serangan, mana yang enggak, segala macam. Nah, itu horor itu urusannya. Perlu jam terbang. Kalau mau lebih enak ya pakai aplikasi sih. Aplikasi yang suruh deteksi segala macam. Yang seru adalah kalau berani bikin tugas akhir tentang aplikasi seperti ini. Ya udah, nggak usah bikin Wireshark-nya ya. Ngekstrak data Wireshark terus buat deteksi ini serangan apa gitu. Terutama dengan kondisi sekarang semua traffic di apa? Semua traffic dienkripsi dan kita harus bisa deteksi ini serangan apa, gimana, segala macam, dan itu udah mainnya machine learning semua sih. Jadi kayak gini nih Wireshark. Mabok bacanya asli. Uh, Ini saya kasih lihat masalahnya ya. Saya stop dulu capture. Stop. Nih masalah nih. Nih kalau kita perhatikan ini TLS. TLS itu encrypt. Jadi nggak bisa dibaca sih datanya. Ini pakai HTTPS 443 nih. 443 pakai HTTPS nih. Ini juga 443 pakai HTTPS nih. Cuman dia UDP dia kirimnya. Jadi HTTPS UDP nih. Ini data yang di encryptnya nih. Wah kacau dah. Kalau mau ngeliat isinya, nah ini dia. Jadi ini HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, TLS-nya kayak gini dalamnya. Oke, ini data yang dienkripnya ini dikirim. Nah, udah baca dah tuh. Mabok, asli mabok. Ini masalah buat orang forensik sih sebenarnya. Jadi forensik akhirnya kita nggak bisa lihat datanya, yang kita bisa lihat perilaku paketnya. Gitu. Beres ya? Pusing ya? Tapi ini duitnya kenceng soalnya nggak banyak orang di Republik ini yang ngerti seperti ini. Oke, bagaimana cara kita bisa menganalisa data yang lewat-lewat ini yang dengan kondisi di encrypt. Itu orangnya hitungan jari, nggak banyak yang ngerti. Kalau bisa sih mainan sensor sih, honeypot. Bisa lihat di BSSN. BSSN melakukan, kok nggak ada? bssn.go.id, bener kan tadi? Oh, harus pakai www ya? Nggak pakai www nggak mau deh. Oke. Oke. Ini ada HoneyNet Project. Jadi HoneyNet Project itu masang sensor di Indonesia dan akhirnya kita bisa deteksi serangan ke Indonesia dari mana aja. Kita bisa lihat serangan paling besar dari India. Dari India paling besar, Cina, Rusia, oke. Ya, paling besarnya India, Indonesia sih. Paling gedenya kelihatan. Ini dia masang sensor, namanya HoneyNet. HoneyNet itu free open source. Orang di balik HoneyNetnya ada dua orang besar sebenarnya, namanya Calvin. Ini dua-duanya ada di SGU ya. Calvin Silean. Silean sih. Ini dia.
Silean berarti ya. Kok kayak gini sih? Oh salah. Kaplin. Kalpin. Ini dia orangnya. Jadi orangnya ini yang ngoperasiin sebetulnya. Dia bukan orang BSSN sih sebenarnya. Dia adalah dosen di SGU dan sekarang lagi S3. Satu lagi adalah Pak bosnya dia nih. Pak ada nggak ya di sini? Aduh, kok gue jadi lupa namanya. Mereka dua-duanya orang SGU dan mereka dapat dana dari IC Foundation, dari APNIC, dari Australia. Oke, kita juga di ITTS juga dapat dana dari APNIC. Ini kemarin ada beberapa orang lagi ngajuin proposal ke APNIC. Jadi mudah-mudahan kita ada beberapa proyek yang didanain sama APNIC. Kira-kira gitu. Jadi urusan yang ini, urusan yang sorry mana tadi? Ini urusannya adalah sensor. Sensornya cuman kita pakai AI akhirnya. Jadi ini semua kalau langsung ke sininya nggak bisa dapat sih sebenarnya. Sumber tujuan data header tetap kita nggak bisa dapat kesimpulan. Untuk bisa sampai dapat kesimpulan kita pakai AI buat analisa data ini. Dan itu dilakukan oleh Pak Alpin. Jadi Pak Alpin pakai AI. Untuk analisa jaringan kita capture paket, tadi bisa kita lihat pakai Wireshark. Protokol analisis juga Wireshark. Traffic flow analysis itu bisa pakai Wireshark, cuman udah mulai ngelihat pola ini kita udah pakai AI yang paling enak. Log analysis itu kalau di server ya. Nah ini kan kita lihat Wireshark. TCP dump tuh kayak Wireshark, cuman dia command line jadi lebih enak. Kalau Wireshark kan GUI itu buat user, tapi kalau buat mesin enakan TCP dump. Untuk deteksi serangan bisa pakai Snort, cuman sekarang ini kita masalah dengan Snort karena Snort itu nggak bisa deteksi serangan yang dienkripsi, jadi kita punya masalah. Gitu. Tahapan investigasi jaringan adalah kalau yang ada di BSSN ya, tunggu laporan, ini masalah nih. Ngumpulin bukti, analisis data, rekonstruksi peristiwa, laporan. Yang jadi masalah adalah volume datanya besar banget, terus data dienkripsi, terus pelaku seringkali pakai teknik kamuflase supaya nggak kelihatan. Itu biasanya dia pakai proxy. Dan ini kita pakai di Tor, di browser-browser untuk masuk ke deep web. Oke. Jadi kita pakai kamuflase seperti ini sih kalau masuk deep web. Oke. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Saya akan coba tool yang dipakai buat investigasi jaringan. Paket catcher barusan saya kasih lihat Wireshark ya. Dia bisa identifikasi lintas yang mencurigakan. Cuman coba bayangin kalau ngelihat kayak gini ya. Mana tadi Wiresharknya? Nah, coba lihat yang mencurigakan kayak gimana. Pusing kan? Pusing asli loh. Kalau udah ngelihat makhluk beneran itu ngomong teorinya begitu, bisa identifikasi traffic yang mencurigakan. Coba lu lihat trafficnya sendiri. Pusing nyari yang mencurigakan nih. Ini asli pusing. Soalnya kita akan susah membedakan antara yang mencurigakan sama enggak, dan kita nggak bisa lihat dalamnya karena itu semua dienkripsi. Makanya kita mainnya AI, machine learning sekarang. Oke. Terus ini rata-rata sekarang udah makainya AI, machine learning. Tapi itu semua urusannya jadi penelitian S2, S3 sih sebenarnya. Itu kalau dari paket capture. Kemudian ada network traffic analysis, ngelihat pola, anomali, aktivitas yang tidak bisa, mendeteksi serangan seperti scanning, intrusion, data exfiltration. Data exfiltration tuh kayak mengeksploitasi data yang udah kita dapat ya. Identifikasi sumber lalu lintas yang mencurigakan, mengukur kinerja jaringan. Toolnya, tekniknya analisa statistik, ini bisa dilakukan di Wireshark juga bisa. Analisa protokol, payload. Payload adalah muatan paket yang dikirim. Jadi misalnya kayak gini kalau di Wireshark, bisa dilihatnya ya. Kalau ini kelihatan payloadnya sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat, ini kan ada layer 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, sama application layer. Payload adanya di application layer. Kalau kita buka, ini payloadnya sih sebenarnya. Nah, ini dia payloadnya. Cuman payloadnya dienkripsi, jadi kita nggak bisa lihat sih sebetulnya. Tapi payloadnya adalah ini. Tapi nggak bisa dibuka.
Jadi kita punya masalah karena trafficnya dienkripsi, kita nggak bisa lihat dalamnya sih sebenarnya. Jadi payload kita punya masalah sih sebenarnya. Tool yang dipakai adalah ini Wireshark. Kalau Elastic Kibana Bits itu biasanya OSIM atau SIM, itu bisa dipakai main dua makhluk ini. Tapi ini ditaruhnya di server ya, di server. Dia ditempelin kayak agent lah, kira-kira kayak gitu. Nah, buat gambaran aja, keyword yang dipakai adalah UNB Cyber Security. Ini Canadian Institute for Cyber Security, mereka punya dataset untuk training AI. Ini ada datasetnya, bisa diambil. Datasetnya gede, gigabyte. Di sini ada dataset untuk dark web, dataset DNS, dataset apa IoT apa segala macam. Ada datasetnya. Ini bisa kita pakai buat training AI. Nanti AI-nya jadi bisa tahu ini serangan, ini traffic bagus atau enggak, kira-kira kayak gitu. Oke. Oke, saya punya waktu semenit 2 menitan lagi. Kalau DNS kita bisa ngelihat kebanyakan pakai tunneling sih di HTTPS. Komunikasi botnet sama server komando, command on control-nya, mengidentifikasi botnet domain yang berbahaya, terus identifikasi DNS tunneling yang disembunyikan dalam lalu lintas. Pakainya Wireshark, DNS log, Farsight Security. Proses investigasi nggak beda jauh satu sama lain, identifikasi dan insiden, pengumpulan data, analisis data, korelasi data, pelaporan. Ini harusnya ya terus diedit, ini nggak bagus layoutnya, harus diedit ulang. Yang penting adalah preservasi evidence, ini masalah. Ini kita harus nyimpen barang bukti, jangan sampai berubah. Terus chain of custody dan efisiensi, kira-kira kayak gitu. Oke, yang terakhir apa nih? Investigasi intrusi. Ini buat investigasi intrusion, ya ingetin aja minggu depan ya. Ini waktu udah tinggal 1 menit, udah kagok neranginnya. Maaf Pak, kepencet. Apanya kepencet, nggak tahu. Oke, tapi silahkan nanti baca-baca, silahkan tolong dikerjakan kuisnya dari sekarang semuanya, UTS UAS dikerjakan sampai selesai. Oke, sudah jam 7, saya harus pindah kamar. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan aman semuanya. Oke, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Oke, saya live Terima juga. kasih, Pak.